Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Akbar Ramadhani dari kelas 10 RPL 3, ingin mempresentasikan hasil karya makalah saya yang berjudul Sistem Kepercayaan Masyarakat Praksara di Indonesia. Menuju pembahasan, kita akan membahas yang pertama, yaitu latar belakang sistem kepercayaan masyarakat praksara di Indonesia. Sebagai manusia yang beragama, tentu kamu sering mendengarkan ceramah dari guru maupun tokoh agama. Dalam ceramah-ceramah tersebut sering dikatakan bahwa hidup hanya sebentar, sehingga tidak boleh berbuat menentang ajaran agama. Misalnya, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh rakus, bahkan melakukan tindak korupsi yang merugikan negara dan orang lain. Karena itu, dalam hidup ini, manusia harus bekerja keras dan berbuat sebaik mungkin, saling tolong-menolong, dan kita semua mestinya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa bila berbuat dosa karena melanggar perintah agama atau menyakiti orang lain. Nenek moyang kita mengenal kepercayaan kehidupan setelah mati. Mereka percaya pada kekuatan lain yang maha kuat di luar dirinya. Berikut ini kita akan menelaah bagaimana sistem kepercayaan manusia zaman praaksara yang menjadi nenek moyang kita. Perwujudan kepercayaan dituangkan dalam berbagai bentuk, diantaranya karya seni. Satu di antaranya berfungsi sebagai bekal untuk orang yang meninggal. Sebelum meninggal, manusia menyiapkan dirinya dengan membuat berbagai bekal kubur dan juga tempat penguburan yang menghasilkan karya seni cukup bagus. Pada masa sekarang loh, untuk itulah kita mengenal seperti dolmen, sarkofagus, menhir, dan lain sebagainya. Masyarakat zaman praaksara, terutama periode zaman Neolitikum, sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan ada kehidupan di alam lain. Oleh karena itu, roh orang yang sudah meninggal akan senantiasa dihormati oleh sanak kerabatnya. Terkait dengan itu, maka kegiatan ritual yang paling menonjol adalah upacara penguburan orang meninggal. Selain upacara-upacara penguburan, juga ada upacara-upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci. Mereka percaya manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar, misalnya pada peti batu atau sarkofagus. Batu-batu besar ini menjadi lambang perlindungan bagi manusia yang berbudi luhur, juga memberi peringatan bahwa kebaikan di kehidupan di akhirat hanya akan dapat dicapai sesuai dengan perbuatan baik selama hidup di dunia. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara yang demikian itu telah melahirkan tradisi megalitik, yaitu zaman megalitikum atau zaman batu besar. Mereka mendirikan bangunan batu-batu besar seperti menhir, dolmen, punden berunda, dan sarkofagus. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam kepercayaan masyarakat praksara di Indonesia. Yang pertama, yaitu ada roh nenek moyang. Kepercayaan terhadap nenek moyang ini diduga muncul pada saat masyarakat zaman praksara masih mengandalkan kehidupan berburu, mengumpulkan, serta meramu makanan. Kepercayaan ini muncul ketika fenomena mimpi saat manusia tidur. Pada saat itu, manusia melihat dirinya berada di tempat yang berbeda dari tubuh jasmaninya. Mereka percaya bahwa tubuh yang berada di tempat lain itu adalah jiwa. Kemudian, kepercayaan ini berkembang bahwa jiwa benar-benar telah terlepas dari jasmaninya. Jiwa yang terlepas itu dianggap dapat berbuat sesuai kehendaknya. Berdasarkan hal tersebut, setiap ada pemimpin yang mati, roh atau jiwanya akan sangat dihormati dan dipuja-puja. Yang kedua ada animisme. Animisme apa ya? Animisme merupakan tahap kelanjutan dari kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Mereka mulai memahami sebab-sebab gejala yang terjadi. Setelah mengetahui fenomena sebab gejala alam yang terjadi, mereka kemudian mencari pemahaman masalah atas fenomena tersebut. Atas dasar perkembangan berpikirnya itu, manusia purba menganggap penyebab terjadinya fenomena-fenomena tersebut adalah roh sebagai penentu dan pengatur alam semesta. Agar manusia purba itu dapat beraktivitas dengan tenang dan aman, mereka melakukan ritual pembacaan doa, pemberian sesaji, dan bahkan korban. Yang ketiga yaitu dinamisme.
Dinamisme merupakan kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain-lain. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara, pemberian sesaji, atau ritual lainnya. Yang keempat ada totemisme. Totemisme berasal dari kata tote. Banyak pertanyaan mengenai kekuatan dan apa yang dimiliki makhluk hidup lain yang tidak bisa mereka jawab pada masa itu. Penganut totemisme ini sendiri memiliki ciri khas tersendiri. Mereka biasanya tidak mau menyakiti hewan, boleh menginjak bahkan menyakiti, sebab setiap makhluk hidup memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Dan yang perlu kalian tahu, penganut totemisme banyak menjadi vegetarian. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada monoteisme. Monoteisme atau monoisme adalah tingkat akhir dalam evolusi kepercayaan manusia. Monoisme merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada tingkat ini manusia mulai berpikir atas apa yang selama ini dialaminya. Mulai dari pertanyaan siapa yang menghidupkan dan mematikan manusia, siapa yang menghidupkan tumbuhan, siapa yang menciptakan burung, siapa yang menciptakan binatang, juga bulan dan matahari. Berdasarkan pertanyaan itu, manusia membuat kesimpulan bahwa ada kekuatan yang maha besar dan tidak tertandingi oleh kekuatan manusia. Menuju pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang benda peninggalan pada masyarakat Aksara di Indonesia. Benda-benda peninggalan ini berhubungan dengan sistem kepercayaan. Yang pertama yaitu ada sarkofagus. Bentuk lain dari peninggalan masa Praksara adalah makam. Salah satunya dikenal dengan nama sarkofagus. Dengan demikian, sarkofagus bermakna memakan daging. Sarkofagus ini merupakan peti mati yang terbuat dari batu yang utuh dan diberikan penutup pada bagian atasnya. Salah satu tempat penemuan sarkofagus adalah Bali, serta beberapa lainnya juga ditemukan di Bondowoso, Jawa Timur. Yang kedua ada menhir. Menhir merupakan benda peninggalan praaksara yang berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh manusia pada masa itu. Istilah menhir diambil dari kata bahasa Keltik, dari kata men yaitu batu dan hir yaitu panjang. Jadi artinya adalah batu yang panjang. Menhir ini berbentuk tiang atau tugu terbuat dari batu yang berdiri tegak di atas tanah. Menhir didirikan sebagai sarana menyembah arwah nenek moyang. Menhir banyak ditemukan di dataran tinggi, yaitu pegunungan antara wilayah Palembang dan Bengkulu, Ngada, Gunung Kidul, Rembang, Sungai Talangkoto, dan daerah lainnya. Yang ketiga yaitu ada dolmen. Sama halnya dengan menhir, dolmen juga merupakan salah satu sarana penyembahan arwah nenek moyang pada masa praaksara. Dolmen yang memiliki bentuk seperti meja yang tersusun dari beberapa batu banyak ditemukan di daerah Besoki, Jawa Timur. Di daerah tersebut biasanya dinamai dengan Pandusa, Lebak, Sibeduk, Banten Selatan, Leles, Garut, dan Kuningan. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa manusia yang hidup di zaman prasejarah atau praaksara itu juga memiliki suatu sistem kepercayaan, mulai dari pemujaan roh nenek moyang, animisme, dinamisme, monoisme, totemisme. Banyak sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat praaksara. Dan juga masyarakat praaksara juga meninggalkan beberapa peninggalan seperti ada dolmen, menhir, sarkofagus, bundan berunda, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, dengan mempelajari sistem kepercayaan masyarakat praaksara di Indonesia, kita jadi mengetahui nih apa saja sistem kepercayaan pada zaman dahulu, apa benda-benda peninggalan, dan kita banyak mengetahui informasi penting. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.